sesi pertama itu untuk teori, nanti pelaksanaannya. Jadi kita akan bahas tentang jangka waktu. Kemudian kita ada pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan ya. Yang harus kita tegaskan itu kenapa harus pemeriksaan kantor, kenapa harus pemeriksaan lapangan. Nah, pemeriksaan kantor itu karena skala resikonya ya, skala resiko. Jadi kalau misalnya data konkret kiranya misalnya data konfirmasi yang dijawab penjualannya berbeda dengan hasil konfirmasi, atau misalnya ada kredit pajaknya ada, misalnya untuk sewa kendaraan 2 juta tapi penjualannya tidak dilaporkan sebesar 100 juta. Nah, dari data konkret ini ya kita misalnya tanyakan kepada wajib pajak diperiksa. Nah, ternyata misalnya WP ini belum melaporkan, ya udah nggak usah terlalu banyak kemana-mana, ya datanya konkret kok di situ gitu ya. Jadi langsung saja di skala risiko dengan pemeriksaan kantor aja, WP-nya panggil aja ke kantor konfirmasi gitu ya, seperti itu. Saya simpan data 6.30 ya. 6.30 ya Jaki ya. Iya Pak, 6.30 Pak. Saya simpan dulu data ini biar, karena saya harus simpan manual nih, ini apa laporannya. Bentar ya. Sudah muncul ini ya, share screen-nya. Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya. Jadi kita akan bahas jangka waktu pemeriksaan. Kemudian setelah jangka waktu pemeriksaan, kita bagaimana surat pemberitaan hasil pemeriksaan ini, surat pemberitaan pemeriksaan ya disampaikan, kemudian pertemuan dengan wajib pajak, kemudian pemeriksaan di tempat wajib pajak, dan pemeriksaan lainnya gitu kan. Nah, peminjaman buku, kemudian ada kegiatan apabila terdapat penolakan pemeriksaan, kemudian kalau harus penyegelan juga bagaimana. Kita bahas mulai jangka waktu pemeriksaan. Oke, jangka waktu pemeriksaan. Berbagai perkembangan terkini dan ada SE kemarin karena masalah pada akhirnya kembali lagi pada PMK 17 dan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PMK 184 tahun 2015. Jangka waktu pemeriksaan itu ada dua untuk uji kepatuhan. Pertama, jangka waktu pengujian, ya pengujian. Yang kedua, ya jangka waktu untuk pembahasan akhir. Yang sebelah ini pengujian, jangka waktu pemeriksaan ya. Yang sebelah sini pembahasan akhir. Oke.
Untuk jangka waktu pemeriksaan pengujian, pemeriksaan kantor. Tadi saya sedikitnya sudah bahas pemeriksaan kantor itu apa. Pemeriksaan kantor itu adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 bulan. Itu given ya. 4 bulan. Saya off cam dulu karena saya agak kurang bagus juga. Sebentar aja. Bentar. Nah, jangka waktu pemeriksaan ini ya 4 bulan dapat diperpanjang 2 bulan ya. Dapat diperpanjang 2 bulan. Nah, kemudian jangka waktu pemeriksaan lapangan itu adalah jangka waktu pemeriksaan lapangan di sini 6 bulan. Dapat diperpanjang selama 2 bulan juga lapangan. Nah, ternyata di dalam pemeriksaan lapangan juga kemungkinan kita menemukan adanya WP migas sama WP yang transaksi khusus. Apa transaksi khusus? Misalnya ada satu grup ya, satu grup perusahaan misalnya sawit, Markwa Sitorus gitu kan. Nah, itu mereka dari kelapa sawitnya, dari perkebunan, kemudian dari selain perkebunan ada alat-alat beratnya, kemudian ada penjualan crude palm oilnya, sehingga mereka itu ada harga besar dalam satu grup itu banyak dan analisis yang cukup handal, sehingga di sini perlu perpanjangan untuk WP grup ini dapat diperpanjang 6 bulan ini selama 3 kali 6 bulan. Kantor 4 bulan dapat diperpanjang 3 kali 6 bulan juga. Kantor dapat diperpanjang 3 kali 6 bulan. Jadi kenapa? Karena skala tingkat kesulitan dan banyaknya pekerjaan sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya misalnya kita jangan dibayangkan untuk WP grup yang ini saja, kalau multinational corporation kita harus minta EOI, exchange of information ya, dari negara lain gitu kan. Dia kan butuh waktu tuh ya kan, sehingga dibutuhkan suatu waktu pertama 6 bulan, 4 bulan, kemudian 6 bulan, kemudian nggak bisa, kurang ya diperpanjang lagi gitu, sampai 3 kali 6 bulan ya. Itu untuk yang jangka waktu pemeriksaan. Nah, pemeriksaan dimulai ketika surat perintah pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan itu dianggap diterima oleh wajib pajak. Kenapa dianggap diterima? Di sini? Karena kalau disampaikan misalnya dikirim per pos, kalau seandainya misalnya tidak diterima, wajib pajak kan bisa melakukan pembetulan. Bisa dikirim per pos tapi nggak sampai. Ya, kalau seandainya dikirim per pos nggak ada sampai, berarti kan sebenarnya kalau dianggap per pos itu sudah dianggap diperiksa,
tapi WP-nya belum terima bukti, surat pemeriksaan lapangan, berarti dia ya gimana, secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beda dengan SPT, wajib pajak dianggap menyampaikan SPT ketika gitu kan, ketika mereka sudah menyampaikan lewat pos, tapi dengan syarat SPT yang disampaikannya lengkap. Walaupun dalam ketentuan bisa disampaikan, walaupun di dalam ketentuan bisa disampaikan per pos atau lewat faksimil dan sebagainya, ya. Tapi dalam hal ini harus ada klarifikasi, harus ada klarifikasi, misalnya disampaikan fax ya, disampaikan faksimil. Nah, kemudian seandainya misalnya mereka nggak menerima gimana? Atau misalnya disampaikan fax, kemudian di fax itu misalnya sampai sih cuma nggak dicek, nggak, atau misalnya disimpan sama office boy atau apa, sehingga tidak sampai kepada wajib pajak yang bersangkutan atau wakil wajib pajak. Terus bagaimana Pak kalau seandainya disampaikan lewat fax, lewat email, nah, atau lewat pos, itu diklarifikasi. Nanti diklarifikasi apakah sudah sampai fax kami tentang surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, sudah ya, dengan siapa ini, dengan yang mewakili enggak gitu ya, dengan misalnya kalau badan hukum kan yang mewakili, di direktur ataupun siapapun di situ ya yang mewakili. Nah, di situ maka dibuat berita acara klarifikasi bahwa SP2 sudah diterima. Nah, atau SPPR, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan sudah diterima, maka dianggap pemeriksaan dimulai. Nah, 6 bulan atau 4 bulan itu mulai dari situ sampai dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Apa sih surat pemberitahuan hasil pemeriksaan? Jadi setelah selesai pengujian yang dilakukan, metode, teknik dan sebagainya, maka dibuat daftar temuan. Daftar temuan itu disampaikan kepada wajib pajak atau diberitahukan kepada wajib pajak melalui surat. Daftar temuan ada di dalam lampirannya ya, perincian. Nah, tapi kepada wajib pajak disampaikannya melalui suratnya, namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Oke, lihat di sini SPHP ya, SPHP. SPHP itu surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang menunjukkan dilampiri ya, ditunjukkan dengan isinya adalah daftar temuan yang melampiri SPHP. SPHP itu surat doang. Di belakangnya ada lampiran namanya temuan. Ya, namanya temuan. Nah, surat SPHP ini, nah setelah SPHP ini disampaikan atau diterima dengan oleh wajib pajak, maka disinilah mulai yang namanya waktu pembahasan akhir. Pembahasan akhir itu dalam 2 bulan. Ya, waktu pembahasan akhir dalam 2 bulan. Nah, dimulai dengan tanggapan tertulis. Wajib pajak punya hak untuk menanggapi secara tertulis atas daftar temuan tadi. Daftar temuan yang melampiri SPHP ya. Wajib pajak mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis. Sekarang coba perhatikan ya. Saya sekarang yang jadi wajib pajaknya. Kevin dan teman-teman sebagai pemeriksanya. Saya sebagai wajib pajaknya. Oke, 2 bulan atau 4 bulan selesai, kemudian membuat SPHP dan lampiran. Sampaikan, diterima sama saya. Kalau dalam perjalanan belum dianggap diterima, maka argo 7 hari belum jalan. Saya menerima sebagai wajib pajak. Oke, di situ ada 7 hari ya. 7 hari kesempatan Anda
Kevin dan teman-teman memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi secara tertulis. Dalam 4 hari saya tanggapi, tidak sampai 7 hari. Apa yang harus dilakukan? Sama pemeriksa, sama Anda. Setelah hari keempat, maka 3 hari ke depan harus memanggil paling lambat 3 hari untuk mengundang pembahasan akhir. Mengerti? Kalau hari keempat saya sudah nak ngasih tanggapan. Oke. Sampai hari ke-7 saya tidak meminta perpanjangan dan tidak memberikan tanggapan tertulis. Panggil juga untuk melakukan pembahasan akhir. Sampai hari ke-7 ini saya nggak ngasih tanggapan. Dipanggil juga. Ya, dipanggil juga. Oke. Sekarang anggaplah saya di hari pertama meminta perpanjangan sampai 3 hari ke depan. Jadi 10 hari. Disetujui oleh Kevin atau siapapun di situ. Nah, di hari ke-6 sebelum berakhir saya ngasih tanggapan. Padahal belum waktu perpanjangan. Tetap 3 hari setelah hari ke-6 maksimal mengundang untuk pembahasan akhir. Saya nggak ngasih tanggapan sampai hari ke-10. Di hari ke-10 diundang saya untuk pembahasan akhir. 3 hari setelah hari ke-10 maksimal. Ya. Kemudian kalau sampai dengan sampai tidak perpanjangan sampai hari ke-7, tidak memberikan tanggapan, maka diundang 3 hari setelah hari ke-7 maksimal. Menyampaikan tanggapan diisinya perpanjangan sampai hari ke-10 tidak memberikan tanggapan, saya tetap diundang. Menyampaikan perpanjangan hari ke-11 saya menyampaikan tanggapan, maka 3 hari setelah hari ke-11 maksimal saya harus ngasih tanggapan. Diberikan tanggapan, diberikan kesempatan. Kalau tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu, diundang untuk pembahasan akhir. Kenapa? Hal yang krusial, pemeriksaan dapat dibatalkan ketetapannya tanpa satu yang ping atas paling tanpa SPHP, yang kedua tanpa pembahasan akhir. Jadi menjadi krusial SPHP dan pembahasan akhir. Karena kalau tanpa SPHP dan atau tanpa pembahasan akhir, maka hasil produk pemeriksaan dapat dibatalkan. Ada pertanyaan? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang di dalam ikhtisar, di dalam lampiran SPHP, lampiran surat pemberian hasil pemeriksaan akan muncul. Misalnya, kemarin kita berbicara pos SPT dan turunannya ya. Pos SPT peredaran usaha misalnya. Peredaran usaha menurut pemeriksa. Peredaran untuk usaha menurut WP, menurut garis miring SPT. Misalnya menurut pemeriksa 15 miliar. Menurut SPT garis miring WP 10 miliar. Koreksi 5 miliar. Nah itulah yang muncul di dalam lampiran SPHP. Disampaikanlah lewat lampiran SPHP. Ditanggapi oleh wajib pajak melalui tanggapan tertulis. Saya tidak setuju koreksi 5 miliar. Misalnya koreksi yang saya setujui hanya 3 miliar. Dengan ngasih tanggapan tertulis dan bukti-bukti. Bisa. Dalam risalah itu dituangkan. Menurut pemeriksa sekian. Ditanggapi oleh WP, menurut pemeriksa koreksi tadi 5 miliar. Ditanggapi oleh WP jadi 3 miliar. Tapi pemeriksa misalnya, oh iya benar ada saya salah juga. Jadi pemeriksa setuju koreksi terakhir 2 miliar. Ya, awal 5 miliar koreksi di SPHP. Ditanggapi WP saya setuju kalau ada koreksi tapi 3 miliar. Dibaca si hasil itu
oh iya memang ada, saya juga salah kata pemeriksa misalnya. Itu sebetulnya saya setuju 2 miliar. Terus terakhir WP itu nanggapi dari hasil pemeriksaan, tanggapan pemeriksa yang 2 miliar itu, kata WP, enggak, tetap saya setuju sih dengan pendapat Anda, tapi saya setujunya terakhir itu 1,5 miliar. Mengerti kronologis? Menurut WP 10 miliar. Menurut pemeriksaan awalnya 15 miliar, koreksi 5 miliar, ya enggak? Kata WP dalam tanggapan terus, saya setuju ada koreksi, tapi cuma 3 miliar. Ya kan? Ditanggapi saat pembahasan akhir tuh, dibaca si tanggapan sama si pemeriksa tuh. Oh iya, saya juga ada salah sih. Ya, ini rekening korannya ketambahin 1 miliar. Jadi saya setuju hanya 2 miliar. Koreksi terakhir. WP tuh enggak, saya enggak 1,5. Gitu kan? Tapi enggak seperti itu dalam bahasa, tapi adanya ditertuang dalam risalah. Tertuang dalam KKP risalah pembahasan yang tadi seperti itu. Nah, apabila masih ada pertentangan, menurut pemeriksa terakhir 2 miliar, menurut WP 1,5 miliar, maka punya kesempatan untuk permohonan dibahas di tim QE. Ya, kalau ada, tapi kalau udah setuju di atas mah ngapain ada tim QE gitu. Ya. Kalau masih ada dispute antara di terakhir di risalah itu, maka kronologisnya kayak tadi, masih ada belum kesepakatan dan berita acara belum ditandatangani. Sehingga karena kalau berita acara pembahasan sudah ditandatangani, maka pembahasan akhir sudah dianggap disetujui, sudah dilakukan. Oke ya, bisa dimengerti ya. Pindah. Nah, jangka waktu pemeriksaan kantor tadi, ya. Oke, ada pertanyaan dulu di sini nggak? Kevin atau Andi atau Jaki atau siapapun, ada pertanyaan nggak di sini? Yang tadi saya jelaskan ada Julia juga, Julia baru saya ini nih. Ada Muhammad Rizal, Alvin, Lintang, dan Nambil Syafiqah. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk tim QE itu terdiri atas siapa aja, Pak? Tim QE, oke Jaki. Ya. Tim QE itu posisinya ada di Kanwil atau ada di Direktorat P2. Ya. Di Kanwil itu tim QE itu, bagus pertanyaannya. Tim QE itu misalnya sekarang KPP di satu Kanwil ya, satu Kanwil. Jaki, kamu tinggal di mana? Malang, Pak. Malang, masuknya Kanwil Malang ya, satu Kanwil Jatim ya, Jatim 2. Jatim 3, Pak. Jatim 3. Nah, ada berapa KPP kan disebutkan sama Kanwil pemeriksa. Nah, tim QE itu ada posisinya di Kanwil. Anggotanya sih pemeriksa di tiap KPP. Nah, pada saat misalnya Jaki sebagai supervisor, kemudian punya anggota tim dan ketua tim, WP-nya mengajukan ini pembahasan akhir melalui tim QE. Nah, tim QE itu dibentuk oleh Kanwil siapa saja. Nah, timnya itu tidak boleh yang pemeriksa di situ, tapi tim QE itu jabatan ad hoc pada saat ada yang WP mengajukan pembahasan di tim QE, maka dibentuklah saat itu tim siapa, yaitu pemeriksa di Kanwil itu. Pemeriksa di Kanwil itu timnya misalnya, kecuali si pemeriksa yang melakukan pemeriksaan. Dan itu waktunya 3 hari. Dan tim QE perkembangan terkini itu hanya melihat masalah yuridis fiskalnya.
substansi perhitungan dan objek dan sebagainya tidak dibahas di situ. Masalah pemahaman dalam yuridis fiskalnya. Ya. Jadi adanya posisi di Kanwil atau kantor pusat di P2. Jadi pemeriksa di Kanwil itu sendiri dari setiap KPP dibentuk ad hoc. Misalnya tiba-tiba ada yang masuk situ, maka langsung tim ini yang menangani. Bisa Jaki? Paham, Pak. Oke, yang lain silakan. Oke, ada ya. Nah sekarang di sini nggak ada lagi, nanti secara detail nanti di bawah. Teknis perhitungan dan sebagainya kita kan baru ini ya, baru teorinya. Tadi saya sudah sampaikan jangka waktu pemeriksaan kantor dan data konkret ini 1 bulan dan pembahasan akhirnya 10 hari. Oke. Nah, jangka waktu pengujian untuk pemeriksaan lapangan tadi perpanjangannya 2 bulan. Alasannya apa? Pemeriksaan lapangan diperluas ke masa pajak lain. Kemudian terdapat konfirmasi yang belum ada jawaban kepada pihak ketiga. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan seluruh jenis pajak. Berdasarkan pertimbangan lain kepala UP2 berpikir oh ya, apabila terkait dengan kontrak karya migas, maka 6 bulan 3 kali perpanjangan. WP Group sama juga. 3 kali perpanjangan, masing-masing perpanjangan 6 bulan. Pemeriksaan kantor di sini untuk yang data konkret tidak dapat diperpanjang. Nah, apabila ditemukan dalam pemeriksaan kantor indikasi transaksi transfer pricing atau khusus lainnya, maka diubah menjadi pemeriksaan lapangan. Terus pemeriksaan kantor yang sebelumnya surat perintahnya gimana? Dibuat sumir. Ya. Nah, jangka waktu untuk pemeriksaan kantor data konkret, yang data tadi yang konfirmasi udah jelas angkanya, itu tidak ada perpanjangan. Ini perpanjangan mekanismenya. Kecuali perpanjangan tidak berlaku untuk pasal 17B. Apa sih pasal 17B? Lebih bayar. Lebih bayar yang mana? Yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diterima lengkap. Ketika jangka waktu itu sudah sampai, maka tidak bisa lagi ada perpanjangan. Kenapa? Karena harus ada ketetapan muncul. Ketetapan muncul terkait dengan lebih bayar tersebut. Ya enggak? Jadi tidak dapat diperpanjang. Nah, sekarang penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan SPPL dan surat perintah pemeriksaan kantor, ya. Kan ada 2 pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Ya. Bagaimana cara menyampaikannya? Penyampaian SPPL itu dapat dilakukan dengan melalui panggilan dalam pemeriksaan kantor. Tapi kalau pemeriksaan lapangan dapat dikirim langsung atau diberikan atau di fax, ya, atau di email, ya, di email. Nah, kemudian, dalam hal ini sebelum ke lapangan akan ada pemanggilan terhadap wajib pajak.
akan ada pemanggilan terhadap wajib pajak. Namanya pertemuan pertama kali dengan wajib pajak. Ya, pertemuan dengan wajib pajak. Nah, kemudian setelah pertemuan dengan wajib pajak itu, maka kita melakukan pengujian, namanya juga pemeriksaan lapangan, maka kita akan melakukan pengujian di lapangan. Nah, saat pengujian ini kita akan melakukan peminjaman buku dokumen dan keterangan yang dibutuhkan. Kemudian kita juga akan melakukan wawancara. Kita akan melakukan penilaian terhadap proses bisnis wajib pajak. Ya enggak? Kita akan melakukan penilaian proses bisnis wajib pajak. Nah, bagaimana kalau ada penolakan? Kita akan bahas kemudian, dan kalau ada penyegelan. Dalam hal-hal tertentu, ternyata kita membutuhkan permintaan keterangan tertulis. Kalau permintaan keterangan hanya wawancara, diskusi, dan sebagainya, nggak usah ada berita acara dan lain-lain. Tapi kalau dibutuhkan tertulis, statement keterangan tertulis dari wajib pajak, maka harus diagendakan. Di materi sebelumnya, saya sudah sampaikan ada perubahan rencana pemeriksaan. Misalnya kemarin ternyata dicontohkan peredaran usahanya harga pokok lah yang semula tidak dilakukan pemeriksaan karena memang tidak ada identifikasi masalah, tapi jadi direncanakan diperiksa. Maka rencananya jadi rubah. Dan program pemeriksaan, rencana program juga dibuat lagi yang baru karena sebelumnya tidak ada pemeriksaan untuk harga pokok. Ya, sebelumnya tidak ada pemeriksaan harga pokok. Nah, kemudian kalau programnya yang direncanakan misalnya untuk tekniknya ada 16 teknik yang direncanakan, ya, kemudian yang direncanakan diambil dari 16 itu 10, taruhlah ada 6 lah, 6 yang akan dipakai, ternyata hanya 4 yang dilaksanakan, maka yang 2-nya dituliskan bahwa 2 tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang dituliskan. Seperti itu. Nah, dalam pemeriksaan juga ingat KUP, ya, Jaki, Kevin atau siapapun di sini, ingat nggak WP dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT? Itu pasal berapa tuh? Dalam KUP. KUP-nya kan sudah lulus nih. Pasal berapa? Masih ingatkah? Atau pengungkapan ketidakbenaran pengungkapan perbuatan, pasal berapa KUP-nya? Sanksinya berapa? Nah, ini pas saat pemeriksaan terjadi kejadiannya. Saat diperiksa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, pasal 8 ayat 3 gitu kan. Di situ 50%. Ya, sanksinya di 8 ayat 4. Nah, tapi bukan berarti dianggap SPT-nya pembetulan, enggak. Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. Nanti follow up-nya pemeriksa gimana. Kemudian pas pengungkapan pasal 13A besar, pengungkapan pengungkapan perbuatan, ya, di situ sanksi 200%. Nah, ini kejadian-kejadian itu selama proses pemeriksaan. Ya, selama proses pemeriksaan. Dan kita akan bahas nanti tentang pembahasan akhir. Nah, untuk supaya pekerjaan efektif dan efisien, daripada misalnya semua temuan itu langsung dituliskan di dalam SPHP, ya, maka dituangkan dulu dalam temuan sementara, diperbolehkan dituangkan dalam temuan sementara. Ya, nanti supaya misalnya kalau memang bisa ditanggapi terlebih dahulu dalam temuan sementara ini, misalnya, oh iya Pak, ya betul sebetulnya ini nih. Jadi tidak muncul dalam temuan yang sebenarnya yang muncul dalam SPHP. Karena
kalau misalnya muncul di dalam temuan padahal nanti ditanggapi, sebutnya misalnya karena kita sampaikan kemudian kita masih kurang penjelasan, dikasih temuan sementara, ini Pak dokumen-dokumennya, ini bukti-buktinya, itu udah nggak muncul di temuan lagi sehingga tidak muncul di dalam SPHP. Itu diperbolehkan. Nah, kalau sudah masuk dalam SPHP dan lampirannya, maka mulailah kita ke pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang tadi diagendakan dalam waktu 2 bulan. Inilah alur kegiatan pemeriksaan lapangan. Mulai dari identifikasi masalah, ya kan, kemudian mulai dari ini penunjukan nota dinas ya, kemudian membuat identifikasi masalah, membuat program pemeriksaan, di dalamnya terdiri dari metode teknik, ya kan, sebelumnya audit plan gitu kan, surat perintah pemeriksaan pajak, nah kemudian sampai SP2 disampaikan, kemudian pengujian di lapangan. Ujian lapangan itu biar relatif ya menilai sistem pengendalian internet, menyempurnakan atau kalau belum ada membuat proses bisnis wajib pajak. Sebetulnya proses bisnis wajib pajak pada dasarnya sih sudah ada di profil WP yang ada di tapi kalau misalnya WP baru, proses bisnis, jadi di proses bisnis WP, kemudian profil WP ya. Nah dari situ ke kantor maka dilakukan pemeriksaan, tapi dalam proses itu bisa saja selama di lapangan itu WP terjadi penolakan, tidak mau diperiksa. Kalau WP tidak menolak untuk diperiksa, suruh mereka bikin surat penolakan. Nanti formnya ada ya, tapi saya coba cerita dulu biar enak. Kalau WP nggak mau diperiksa dan mau membuat surat penolakan, suruh buat berita acara penolakan. Buat surat penolakan. Kalau tidak mau menandatangani, buat berita acara menolak menandatangani penolakan. Jadi dia nggak mau diperiksa, tapi nggak mau juga tanda tangan surat penolakan, maka buat berita acara penolakan. Nah, di sini kalau penyegelan apa? Kalau penyegelan itu seandainya terjadi misalnya pas saat kita meriksa ke lapangan, ada satu ruangan yang diperkirakan di situ ada dokumen, keterangan, dan buku yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Ya, kemudian dokumen keterangan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan itu pihak yang kompeten atau direktur atau siapapun manajer nggak ada di situ. Di situ hanya karyawan pemasaran atau yang tidak punya jabatan, yang tidak punya kewenangan untuk memasuki ruangan itu. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Bapak nggak boleh. Kami nanti bisa dipecat kalau Bapak masuk di situ. Kewenangan ada di direktur. Coba hubungi direkturnya atau siapa yang berwenang. Nggak bisa dihubungi juga. Atau misalnya pas dihubungi, ya bisa. Ya memang Pak nggak boleh karena ada beberapa hal yang ini. Maka udah tunggu kami aja. Ya udah kalau begitu deh Pak, kita juga punya kewenangan untuk menyegel ruangan itu. Maka di situ disegel, ada saksinya orang dewasa 2 orang setidak-tidaknya. Jadi segel itu apabila pemeriksa tidak dapat memasuki ruangan tempat penyimpanan dokumen dan apapun ya bukti data yang memang diperkirakan diperlukan untuk pemeriksaan tadi, yang memang sebelumnya kita sudah rencanakan kan pemeriksaan itu, sehingga di situ ada daftar buku dokumen yang akan dipinjam yang dibutuhkan untuk pemeriksaan.
Itu siklusnya. Siklus apa? Pemeriksaan. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan. Nah, sekarang pada kenyataannya pas sebelum ke lapangan kita harus melakukan pertemuan dulu, diwajibkan melakukan pertemuan dulu dengan wajib pajak dengan mekanisme pemeriksaan sekarang. Ya. Pertemuan pertama kali. Di mana pertemuan itu dilakukan? Pertemuan itu di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Di mana kantor Direktorat Jenderal Pajak itu? Bisa di kantor pusat, di Kanwil, di KPP, di KP2KP. Haruskah kantor sendiri? Tidak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa saja kantornya ada di Jakarta, di LTO, sementara yang diperiksanya ada misalnya di Ambon, di Jayapura lah, pertambang, atau di Kalimantan, pertambangan batubara, sehingga kita meminjam kantor Kanwil di misalnya di Balikpapan, di situ ada Kanwil, untuk pertemuan pertama kali dengan wajib pajak, menyampaikan surat perintah pemeriksaan pajak, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, dan menunjukkan surat perintah pemeriksaan pajak. Nah, ini surat pemberitahuan pemeriksaan, nah ini penolakannya. Oke. Bentar. Nah, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan wajib disampaikan kepada wajib pajak melalui faksimil, melalui pos, atau melalui pengiriman, jasa pengiriman. Nah, ini disampaikan, tapi nanti saya bilang pemeriksaan dimulai sejak diterima SPPL itu ya. Nah, jangka waktu itu yang tadi 4 bulan, 6 bulan itu dimulainya sejak diterima. Secara bahasa hukum, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya berdasarkan pengalaman bahwa bahasa hukum itu sangat penting kalau kita beracara di pengadilan. Kenapa kita selalu bicara berpengadilan? Karena pemeriksaan pajak itu adalah law enforcement atau penegakan hukum pajak. Maka pada saat pihak-pihak yang akan ditegakkan hukum pajak, pemenuhan kewajiban perpajakannya, mereka juga akan mencari celah-celah atau kesalahan-kesalahan administrasi hukum yang dilakukan oleh penegak hukum pajak ini. Maka kita harus hati-hati. Ya, sebetulnya ya Kevin dan lain-lain ya bisa bersyukur atau bisa malah wah dengan Pak Karen terlalu detail, ya memang itulah experience di lapangan. Saya menjelaskan experience di lapangan bahwa kita tuh ada risiko hukum. Kenapa? Karena memang kita itu menegakkan hukum, sehingga yang ditegakkan itu akan mencari kesalahan hukum yang dilaksanakan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum itu. Ini real. Ya, siapa tahu ada yang nanti masuk ke DJP tertarik untuk jadi pemeriksa pajak. Ini real kenyataan. Ini akan disampaikan ya dengan surat panggilan untuk menyampaikan SPPL. Nah, harus diterima oleh wajib pajak atau wakil wajib pajak. Nah, dengan disampaikannya SPPL, wajib pajak tidak dapat melakukan pembetulan SPT. Ini
Makanya disampaikan ini pengertiannya diterima atau dianggap diterima. Loh, maksudnya gimana sih Pak diterima dengan dianggap diterima? Misalnya badan hukum. Dianggap diterima itu sudah diterima oleh pihak, misalnya di situ direksi. Oh, ternyata tidak serta-merta direksi, ya. Pihak yang memang di situ kompeten untuk mewakili wajib pajak. Ya, karena kan kalau badan hukum siapa? Misalnya contohnya Lapindo Brantas, Abu Rizal Bakri tidak muncul di situ, tapi semua orang tahu namanya Lapindo Brantas itu punya Abu Rizal Bakri. Maka kalau SPPL ini disampaikan oleh pemeriksa diterimakan kepada Abu Rizal Bakri, walaupun Abu Rizal Bakri tidak ada di dalam akte pendirian, maka dianggap diterima. Itu contoh ekstrimnya, tapi nanti bisa diterjemahkan dengan keadaan masing-masing di lapangan. Contohnya misalnya kalau orang pribadi, ini ada WP-nya, kemudian ada orang tuanya, disampaikan kepada orang tuanya. Nah, itu dianggap diterima, atau disampaikan kepada istrinya, itu dianggap diterima. Nah, pada saat sudah disampaikan, maka ini kita tidak langsung melakukan pemeriksaan, kita panggil dulu WP-nya. Nah, panggil dulu untuk ketemu, tadi saya bilang di satu kantor pajak, baik itu KPP, Kanwil, atau KP2KP. Ketemu untuk pertemuan pertama kali dengan wajib pajak dan menyampaikan tadi, bisa langsung dikirimkan atau bisa WP-nya dipanggil. Disampaikan dulu SPPL melalui surat, dan kita pertemuan pertama kali dengan wajib pajak dipanggil WP. Nah, pada saat pemanggilan ini yang pertama kali, wajib pajak diminta untuk membawa dokumen-dokumen catatan, keterangan yang sudah dituliskan waktu kita membuat rencana program pemeriksaan. Ya, kan kita identifikasi masalah, kemudian ada rencana pemeriksaan atau audit plan, kemudian kita membuat rencana program yang isinya metode dan teknik. Terakhir itu kan daftar buku dokumen yang akan dipinjam. Yang mana daftar buku dokumen itu yang dipinjam itu adalah yang tahu ya si pemeriksa itu. Kenapa? Karena dia yang mengetahui masalah. Nah, itu diminta dibawa pada saat pertemuan pertama dengan wajib pajak. Saat pertemuan pertama dengan wajib pajak, maka dimintakan untuk dibawa. Oke. Nah, ini undangannya ya, datang pada hari tanggal ini. Tadi surat pemanggilan wajib pajak dalam rangka pemeriksaan dapat disampaikan melalui faksimile, pos, pengiriman, dan dengan bukti pengirimannya. Sekarang apa yang dilakukan saat pertemuan dengan wajib pajak? Saat pertemuan dengan wajib pajak harus dilakukan pada waktu tempat yang sesuai dengan surat panggilan. Di dalam surat panggilan tadi ditentukan di mana jamnya, harinya, tempatnya. Ya. Kemudian di ruangan khusus yang ada alat perekam suara dan alat perekam video, audio video, supaya menjadi bukti suatu saat nih saya sudah menyampaikan, dan apa-apa yang disampaikan itu terekam baik secara video maupun secara audio. Nah, WP harus mengambil buku-buku dokumen catatan dan keterangan yang
sudah direncanakan untuk diminta di dalam program pemeriksaan SN 04 tahun 2000 dalam audit plan ya. Siapa yang bagian bersangkutan pemeriksaan handphone Anda. Oke, saya lanjut, saya kebut ya. Saya kebut gini, saya cerita aja, enggak. Tang, nanti saya cerita aja begini. Pemeriksaan salah ya, pemeriksaan itu jadi istilahnya pemeriksaan. Kalau jangka waktu tadi udah ini ya, jangka waktu udah masih kedenger ya. Suara saya tadi jangka Iya, waktu Pak. Jaki. Jangka waktu masih bisa. Oke, kalau pemberitahuan pemeriksaan lapangan belum kedengar. Pertemuan pertama kali dengan wajib pajak belum? Oh, yang slide 15 ini sudah, Pak. Nah, sekarang slide ini tadi, Pak, seperti ini, Pak. Sampai mana? Sampai 15. Ini udah ya. SPPS sudah, kemudian sampai pertemuan ini belum? Belum. Sampai 23. Jack. Pertemuan dengan wajib pajak udah belum? Pertemuan dengan wajib pajak ini udah belum? Kayaknya terakhir sampai di slide 21, Pak. Sampai 21 ya? Yang ruangan khusus tadi. Oke, sorry ya.
mulai close di sini ya, mulai putus ya. Jadi pertemuan dengan wajib pajak ini, jadi istilahnya kita kan waktu saya coba kebut ya, tolong perhatikan. Kita kan waktu membuat program pemeriksaan ya, kita merencanakan apa-apa saja buku dokumen yang dibutuhkan. Nah, saat pertemuan itu mereka disuruh bawa dokumen buku itu ya ketemu. Nah, kemudian pertemuan itu menjelaskan hak dan kewajiban, menjelaskan hak dan TPE, kemudian menjelaskan kewajiban memberikan dokumen dan sebagainya. Nah, pembahasan akhir dan sebagainya. Kemudian buku dokumen yang kemarin disuruh dibawa kita bikin tanda terima. Ya, kita bikin tanda terima. Kemudian saat wawancara ini kita kan harus ke lapangan. Ke lapangan bisa saat hari itu juga atau hari berikutnya. Kemudian saat pertemuan pertama kali juga kita sudah mengklarifikasi waktu kita bikin selisih-selisih, ekualisasi, rekonsiliasi dan sebagainya. Mulai diklarifikasi, ditanyakan. Ini gimana sih kok PPh 21 dengan biaya tenaga kerja berbeda? Nah, mulai tanya-tanya ya kan di situ. Nah, kemudian apabila misalnya nanti buku dokumen dan keterangan itu juga ada yang sebagian yang belum dibawa, maka nanti dibuatkan surat permintaan dokumen dan keterangan, atau setelah wawancara juga nanti kita ketemu lagi misalnya beberapa dokumen yang perlu diberikan oleh mereka, maka dibuat permintaan buku dokumen yang 30 hari itu sejak diberikan surat permintaan dokumen yang baru, yang pertemuan pertama kali itu. Jadi mereka suruh bawa sendiri awalnya. Suruh bawa sendiri, dibuat tanda terima. Ya, kemudian permintaan dokumen yang 30 hari dan 30 hari tidak diberikan, nanti dibuat berita acara tidak dipenuhi atau dipenuhi sebagian atau sepenuhnya dipenuhi ya. Nah, itu dibuat seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang harus hadir tadi bisa wakil wajib pajak, orang pribadi yang bersangkutan, atau salah seorang ahli waris atau wali atau pengampunya. Ya. Kemudian di sini yang bisa saja didampingi oleh wajib pajak dan konsultan pajak, wakil wajib pajak, pegawai wajib pajak atau konsultan pajak. Ya. Terus kewajiban pemeriksa pajak apabila WP hadir memberikan ini tanda pengenal saya Pak, kemudian maksud tujuannya, kemudian alasan pemeriksaan ini karena memang dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan kami dilakukan punya kewajiban untuk melakukan beberapa hal, pengujian yang terkait dengan pelayanan biar enak, jangan takut-takutin, pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak gitu kan. Hak Bapak selama ini apa saja, kemudian dan setelahnya juga apa, hak dalam mengajukan permohonan tim QE ya kan, tim QE, kemudian kewajiban bila dari wajib pajak untuk memenuhi pemenuhan kewajiban pembukuan tadi ya kan, dan dituangkan dalam berita acara pertemuan dengan wajib pajak. Nah, berita acara ini, nah kalau berita acara tidak mau tanda tangan buat BA tidak mau, maka dibuat berita acara tidak mau tanda tangan atau catatan penolakan pada BA, maka pertemuan dianggap telah dilaksanakan kalau WP-nya nggak mau tanda tangan. Nah, kewajiban WP apabila hadir, kewajiban pemeriksa apabila WP hadir, menandatangani fakta integritas juga, ya kan. Kemudian melakukan permintaan keterangan kepada wajib pajak yang ingin diperiksa sesuai dengan pasal 29 ya haknya itu. Jadi apabila dibutuhkan untuk meminta keterangan dari ini, maka diperbolehkan, diatur di dalam pasal 29 ayat 3 undang huruf C. Nah, bila WP hadir tapi menolak membantu kelancaran pemeriksaan, tidak memberikan keterangan, maka pemeriksa membuat penolakan tersebut dari penolakan tersebut dalam berita acara pemberian keterangan. Fakta integritas bentuknya seperti ini, ya.
fakta integritas, kemudian yang harus didapat saat pertemuan pertama kali itu identitas WP, proses bisnis, pembukuan, informasi pelanggan dan supplier utama, transaksi yang bersifat khusus, klarifikasi terhadap data yang ditemukan pemeriksa dalam SPT. Waktu kita analisis awal, kita mulai tanya-tanya ke WP, Pak ini tuh gimana? Dulu saya melakukan aktualisasi, ini angkanya antara PPN dengan PPh badan berbeda. Sudah mulai tanya-tanya, kan PPh 21 dengan biaya pegawai, udah mulai tanya. Transaksi ini kepada hubungan istimewa gimana Pak? Apakah sudah diterapkan dengan harga yang wajar atau harga transaksinya? Transaksi penjualan barang, penjualan jasa, atau misal sewa menyewa alat antar perusahaan yang hubungan istimewa, atau misalnya peminjaman dana kepada pihak hubungan istimewa. Mulai tanya-tanya tuh pada pertemuan pertama kali. Ya, oke. Buat berita acara, kemudian apabila telah selesai, bisa saat hari itu juga dengan melakukan pemeriksaan ke lapangan setelah pertemuan di kantor pajak ya. Bisa langsung hari itu juga atau hari besoknya. Tapi paling lambat 30 hari setelah pertemuan pertama kali ini ke lapangan ya. Paling lambat 30 hari. Nah, pas saat pertemuan apa saja yang tadi sudah dibacakannya, apa saja yang ini kan. Nah, di lain pihak menyerahkan kuesioner, Pak ini kuesioner boleh Bapak Ibu isi dan disampaikan ke Kanwil atau Direktorat P2. Tidak diisi juga nggak apa-apa. Apa isi kuesionernya? Isi kuesionernya seperti ini. Ya. Isinya adalah ya proses itu. Apakah pada saat melakukan pemeriksaan memberi tanda pengenal, apakah pada saat melakukan pemeriksaan menyampaikan surat pemberatan pemeriksaan terlebih dahulu ya untuk mengklarifikasi apa yang harus dilakukan. Nanti ini silakan diisi, nanti kalau sudah diisi dikembalikan ke Kanwil atau ke Direktorat P2. Oke, nah, question tadi sudah. Pemeriksaan di tempat wajib pajak ya. Di tempat wajib pajak kita melihat ya uji fisik jadi mesin tuh bener nggak, persediaan tuh bener nggak gitu kan, prosesnya gimana, kemudian sistem akuntansi gimana, kemudian proses bisnis gimana ya. Siapa tahu nanti berbeda dengan yang diterangkan waktu pertemuan dengan wajib pajak pertama kali ya nggak, dapat dilaksanakan dalam waktu mendadak saat itu juga atau sebulan kemudian maksimal. Dapat dibantu oleh tenaga ahli. Nah saat itu juga dapat didampingi petugas UP2, dapat meminta kepada pegawainya untuk mendampingi pemeriksa. Untuk apa sih? Untuk memastikan tata cara pemeriksaan sudah dilaksanakan baik nggak, memastikan WP dapat melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan nggak, ya, memastikan pemeriksaan sesuai dengan good governance nggak. Nah setelah selesai melakukan pemeriksaan ke lapangan, nanti si petugas ini melaporkan kepada atasannya. Tujuan untuk pengujian di tempat wajib pajak untuk mengetahui proses bisnis, pengendalian intern, dan aktiva, keberadaan fisik aktiva. Waktu kalian belajar nanti proses bisnis, tujuannya untuk pemeriksa ya di sini. Jadi nggak ngarang-ngarang kemana proses bisnis sampai kemana-mana. Tujuan kan di 3 pajak, tujuannya untuk melihat apa di sini proses bisnis WP dan bagaimana pegawai potensinya dan bagaimana misalnya kita menguji kepatuhannya. Nggak usah cerita kemana-mana, proses bisnis WP, sehingga kita bisa mengetahui biaya variabel yang dipakai untuk biaya yang di driver atau alat uji. Ya kan, bagaimana menguji penjualan secara unit volume atau arus piutang, bagaimana penjualan itu dilunasi
piutangnya bagaimana, pola koleknya, ya. Semua itu dia pelajari di sini dan dimanfaatkan. Kalau dibutuhkan meminta permintaan keterangan kepada wajib pajak ya, bagi untuk pengujian di tempat wajib pajak. Nah, bisa dilakukan pada hari yang sama juga ya. Aku balik lagi. Nah, proses bisnis atau struktur organisasi atau sistem akuntansi dan akhirnya pengendalian intern. Kalau di perusahaan itu pengendalian internnya sudah bagus, sistemnya, kita ngapain capek-capek nanya? Dia udah rigid banget supaya orang tidak manipulasi, membuat sistem kontrol yang bagus. Yang ngapain kita terlalu detail, ya nggak? Dari SPI aja sudah bagus, ya penilaian SPI sudah bagus, kita sampai ngecek lagi, telusuri dokumen, telusuri angka-angka. Ada kita yakin dengan sistem akuntansinya juga udah bagus, pakai software yang bagus. Ngapain telusuri dokumen, telusuri angka-angka, telusuri penjumlahan gitu. Kemudian kita mencurigai misalnya ada transaksi yang tidak dibukukan, padahal kita dari sistem setiap ada deal transaksi pijit angka 1 penjualan maka ngeling semuanya. Ngapain juga kita harus telusuri. Nah gitu. Tapi tingkat keyakinan kita ya di lapangan diuji gitu. Oke. Nah kemudian kita memahami cara proses bisnis dan sebagainya. Kemudian sehingga akhirnya pengujiannya bisa dilakukan pengujian transaksi dokumen, apakah dari siklusnya, siklus penjualan, siklus pembelian, siklus seperti ini nih dalam proses produksi, proses bisnis. Siklus begini, maka kalau untuk setelah kita tahu siklus dan prosesnya, kita pengujian nggak diikuti secara keseluruhan, tapi kalau kita ambil ini aja, dicek di sini, kalau ini benar pasti relatif semua benar, ya kan? Nah, sama juga pengujian fungsional terhadap fungsi perusahaan, apakah fungsi dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan. Misalnya jangan ada pemisahan, dengan adanya pemisahan fungsi, misalnya kalau kita bagian penjualan disamakan dengan bagian penagihan dan menyetor uang ke banknya juga sama, itu beresiko. Itu sistem pengendalian intern. Nanti bisa saja yang dijual itu nggak dilaporkan dulu, bahkan udah di-store oleh pelanggan, nggak dilaporkan dulu. Nanti pas saat ada penjualan yang baru, uangnya itu dilaporkan untuk penjualan yang baru itu SPI, ya, sistem pengendalian intern. Oke. Nah, dalam melakukan pemahaman proses bisnis dengan sistem pengendalian intern WP, memahami dulu, perhatikan buku catatan dan sistem yang ada, gitu kan. Yang harus diperhatikan saat di tempat wajib pajak, ya. Kita itu saat meriksa tuh gini, kan meriksa pajak itu pos audit, setelah kejadian selesai baru kita datang. Meriksa 2020 baru sekarang, 2021 baru sekarang. Nggak pernah meriksa tahun 2021 sekarang. Lagi berjalan kan, ya nggak? Nggak pernah. Maka di sini terus gimana, apa kaitannya? Maka kita lihat transaksi yang terjadi sekarang, bagaimana kita pelajari, makanya perlu ke lapangan. Oh, ini sistem penjualan itu seperti ini, sistem pembelian gini, sistem produksi dan manajemen stok itu seperti ini. Oke, saya minta buku dokumen yang sama atau jenis yang sama, ya, yang untuk kalau meriksa tahun 2020, kita datang sekarang 2021. Kita lihat sistem pembukaan. Oh, ini buku yang dibuat ini. Kan pasti buku besar 2021 udah nggak ada ya. Oh, 2020 udah nggak ada, udah disimpan. Nah, atau terjadi transaksi saat itu, terjadi transaksi penjualan. Coba dijelaskan dong sistem penjualannya begini. Oh ya seperti ini. Nah, coba kita minta buku dokumen yang 2020 yang sudah terjadi dan sudah disimpan di gudang atau di mana gitu. Dilihat dari yang sekarang tahun 2021. Kalau ditanyakan, Pak, minta dulu, nanti alasan. Enggak ada gini. Kita lihat yang sekarang, yang makanya perlu ke lapangan. Kita pelajari bagaimana perintah produksi, bagaimana pengiriman barang untuk dijual, bagaimana penagihan piutang, yang buku-buku apa saja yang dipakai, siapa saja yang mencatat.
Kan bisa wawancara langsung yang peserta. Yang 2020 siapa yang masih saya Pak. Oh dulu juga begini. Iya. Oh tolong disediakan ya buku yang 2020 kita ada diperlukan. Ya kalau diminta 2020 mereka bisa ngundur-ngundur. Ya. Lihat on the spot sekarang 2021. Dan kita pelajari kejadian 2021. Pasti relatif terjadi 2020. Nah kalau kooperatif WP dilakukan dengan pemeriksaan dengan audit plan seperti biasa. Kalau tidak kooperatif, misalnya tadi menolak dan sebagainya, maka baru di situ penetapan secara jabatan kalau bisa. Kalau tidak memberitakan tentang kenapa kalau bisa, ya kalau cukup datanya ditetapkan secara jabatan. Kalau datanya nggak ada, ya buat apa tetapkan secara jabatan? Bukti permulaan, cara penyidikannya nggak. Pembukuan tidak dipenuhi, gitu. Dalam pemeriksaan misalnya tadi tidak kooperatif, bisa saja WP-nya nggak mau, WP-nya ada tapi dia nggak mau kita memasuki ruangan. Ya pokoknya nggak mau. Apakah kita bawa palu, arit atau pistol buat ditembak tuh kunci ruangan, kunci pintu? Ya nggak bisa maksa. Oke, kita segel ruangan itu. Segel aja sampai mereka mau membuka. Atau misalnya mereka dengan berbagai alasan ini apa-apa kita segera nanti. Nah, atau misalnya pada saat kita meriksa ada satu ruangan dan di situ tidak ada yang berwenang, misalnya direkturnya atau punya manajernya nggak ada, di situ hanya karyawan staf biasa. Pak saya nggak boleh masuk ke ruangan, kita telepon nggak bisa dihubungi atau bisa dihubungi. Ya Pak, memang staf kami tidak boleh masuk ke karena ada data rahasia. Oke, untuk itu kami segel dulu ya Pak ya, untuk kenyamanan bersama. Oke, disegel, dibuat berita acara penyegelan, minimal ada saksi 2 orang dewasa. Nah, di dalam kertas segel ditulis bahwa dilarang merusak kertas ini. Jadi hati-hati menyegel itu, tutup pintu masuk atau celah masuk ke ruangan. Kenapa? Yang salah itu pidana itu merusak segel. Kalau masuk ruangan dari pintu lain nggak salah. Ya, masuk ruangan dari pintu lain nggak salah, nggak ada tindak pidana. Kalau dari atap-atap langit-langit nggak ada tindak pidana. Yang pidananya itu kalau merusak kertas segel atau mencopot kertas segel ditempel lagi nggak rusak, nggak salah. Maka kertas segel dicetak gampang rusak, yang di titik-titik kayak perangko gitu. Ya, jadi hati-hati. Ya, itu bukan undang-undang pajak, itu undang-undang pidana umum merusak segel berdasarkan pasal undang-undang KUHP berapa gitu. Ya, hati-hati. Nah, apakah kapan segel dapat dibuka? Segel dapat dibuka bila pemeriksa oh ya sudah tidak dipandang perlu lagi karena sudah kecukupan dokumen, nggak perlu lagi. Yang kedua adalah ketika si orang yang punya kewenangan memberikan izin, ya silahkan Pak buka, ya kan, ya kita buka bareng-bareng. Atau misalnya ada permintaan dari penyidik lain, kami juga perlu ruangan itu dibuka, maka kita buka bareng-bareng. Kalau ini kan pemeriksaannya dari penyidik ada permintaan seperti itu. Nah, tindak lanjut tadi sudah. Nah, kalau memang penyegelan itu karena WP tidak kooperatif, maka kalau akhirnya tidak bisa diarahkan untuk penetapan serah jabatan dan sebagainya, ya kita nanti WP diajukan untuk tindak pidana fiskal melalui bukti permulaan dulu. Apakah bisa menghitung secara jabatan? Kalau enggak ya udah bukti permulaan. Untuk bukti permulaan itu suatu kegiatan sebelum dilaksanakan penyidikan. Bukti permulaan kalau ada di dalam tindak pidana lain itu penyelidikan KPK, polisi. Di pajak aja yang ada istilah bukti permulaan, di tempat lain nggak ada bukti permulaan penegakan hukum itu. Ya. Karena peminjaman buku dokumen. Dokumen tadi yang dibutuhkan saat pertemuan pertama kali sudah dibawa, dibuat tanda terima.
kemudian pas setelah wawancara, setelah apa, siapa tahu dia juga masih kurang yang diminta sebelumnya, atau kita pas saat wawancara pertama kali, ngobrol-ngobrol pertemuan pertama kali, ada beberapa dokumen keterangan yang dikembangkan yang akhirnya kita butuhkan juga buat surat permintaan dokumen. Nah, mulai dari sebulan dari inilah yang penetapan secara jabatan dapat dieksekusi. Maksudnya gimana? Kalau sebulan tidak dipenuhi atau dipenuhi sebagian, maka judgement pemeriksa memutuskan bisa nggak dihitung berdasarkan buku yang dan dokumen yang ada. Kalau tidak bisa, tetapkan secara jabatan. Kalau nggak bisa juga, Pak mau ditetapkan sama gimana? Saya sama sekali nggak ada data buku dokumen, mau gimana? Kata WP-nya tidak memberikan, bahkan menolak untuk diperiksa. Ngapain kita susah-susah usulkan bukti permulaan untuk diperiksa di sidik gitu kan? Karena WP-nya yang bandel nggak mau ngasih atau membuat penolakan bahkan. Ya, kita nggak bisa apa-apa, kita ngikuti aturan aja. Saat dia nolak, masa kita harus ke dukun gitu supaya dia ini luluh gitu kan? Nggak usah ada berita penolakan, udah luluh bikin aja berita acara penolakan, usulkan untuk bukti permulaan di sidik. Nah, tapi kalau seandainya misalnya memberikan buku dokumen, ya, maka kita bahas nih, ya, buku dokumen dalam 30 hari diberikan lengkap, ya udah kita hitung berdasarkan buku. Kalau tidak lengkap, sebagian atau sama sekali tidak diberikan, pemeriksa ditanya judgementnya. Ya, setelah di peringatan 1, peringatan 2 tidak diberikan juga, maka dibuat berita acara pemenuhan atau dokumen seluruhnya atau hanya sebagian atau tidak sama sekali. Nah, dari situ di judgement pemeriksa bisa nggak dihitung secara jabatan. Maksudnya secara jabatan itu tidak berdasarkan buku dokumen yang diperoleh dari WP aja. Kalau bisa ya dihitung secara jabatan, kalau nggak ke bukti permulaan. Oke. Nah, prosedur permintaan dokumen, oke. Setelah pertemuan pertama kali, kemudian kita buat surat permintaan dokumen. Kasih waktu 2 seminggu. Kasih waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu nggak ada peringatan 1. Dapat nih dalam undang-undang, tapi biasanya dilakukan. Dapat itu bisa memperingati. Peringatan 2 juga kalau nggak ngasih lagi. Akhirnya diperkirakan dalam 3 minggu ya. 3 minggu. Nah, kemudian setelah 3 minggu ini, tunggu dulu. Nah, setelah 1 bulan buat berita acara pemenuhan, baik semuanya dipenuhi, sebagian atau sama sekali tidak. Jadi pemenuhan dokumen dalam 1 bulan. Perkiraannya. Ya, di setelah 1 bulan terakhir dibuat BA atau yang kuning, tidak dipenuhi semua seluruhnya atau sebagian. Kalau sebagian atau sama sekali tidak dipenuhi, maka dengan dasar bukti bahwa tidak diberita acara itu, maka dapat ditetapkan secara jabatan. Kalau tidak juga dapat dihitung, maka dapat dilakukan bukti permulaan, usulan bukti permulaan. Nah ini, ya. Dokumen yang dipinjamkan saat di pemeriksaan ini, ya, itu ada rahasia jabatan karena pasal 34 ya, hati-hati. Nah, pemeriksa dapat juga dilaksanakan di tempat wajib pajak apabila dianggap dokumen itu sangat penting dan rahasia. Misalnya kita meriksa Badan Intelijen Nasional terhadap pemotongan bendaharanya, outputnya, kan nggak boleh dibawa keluar. Ya udah di situ aja. Atau kita melihara pemungutan pemotongan bendaharawan instansi yang ada di KPK, ya, rahasia jabatan dan sebagainya, udah di situ aja. Nah, atau kedubes bukan subjek pajak ya. Oke. Nah, gimana kalau data dikelola oleh elektronik? Jadi semuanya paperless.
dan semua transaksi semua online dan sebagainya. Ini ada dokumen peminjamannya secara elektronik dapat dilakukan juga ya, dapat dilakukan juga. Nah, dalam hal ini perolahan data ya dengan memakai suatu teknologi, suatu sistem dengan melakukan imaging file yang diunduh, kemudian ada kode hashingnya sehingga file-file itu nanti dapat disepakati secara teknologi informasi bahwa itu tidak dirubah dan disepakati sama. Kemudian ada hash value-nya, kemudian di periksanya juga lebih mudah nanti dengan e-audit. Di prosesnya tuh rekap dan sebagainya itu ada ini juga ada diklatnya, ada ilmunya sendiri. Ya, kalau misalkan bahkan di situ juga sampai ke arah mereka juga menyebutkan atau menghancurkan, ada ilmu forensik digital ya untuk melakukan audit. Nah, dalam hal ini lihat dulu gambaran sistem informasi, kemudian pada saat mengambil atau masuk ke dalam jaringan meminta izin dulu, jangan sampai langsung karena nanti bisa diadukan. Kemudian kita unduh dari satu komputer suatu data elektronik yang diperkirakan menyimpan data pembukuan, kemudian membuat berita acara perolehan data, mendokumentasikannya. Kalau yang untuk yang terbiasa ini nyaman banget dengan e-audit ini ya, tapi yang belum terbiasa dengan e-audit babak belur banget. Yang semula kerjaan 3 hari bisa 2 jam kalau dengan e-audit. Dan kode dan sebagainya ya. Itu kelebihannya. Nah, ini tanda terima e-audit ya. Kemudian tadi penetapan secara jabatan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP. Apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak terhutang menurut SPT tidak benar, Dirjen Pajak dapat menetapkan pajak terhutang. Dalam memori penjelasannya, bagi wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sehingga Dirjen Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak terhutang, Dirjen Pajak berwenang menerbitkan SKP KB dengan secara jabatan. Dirjen Pajak loh yang diberikan kewenangan pemeriksa, bukan fungsional pemeriksa pajak. Inilah bukti ya. Waktu dari awal saya bilang kewenangan diberikan pada Dirjen, tapi yang ke lapangan pemeriksa pajak. Maka di undang-undang yang ini Dirjen Pajak. Maka dalam ketetapan selalu kepala UP2 atas nama Dirjen Pajak menetapkan. Kenapa undang-undang memberikan kewenangan itu kepada Dirjen? Ya. Kita ngebut tidak ada ini sekarang tidak banyak pertanyaan dulu ya. Karena error di awal. Nah, ini cara menghitung secara jabatan kita kan SE 65 metode tidak langsung kemarin ya. Kurang kuat dengan SE aja, maka dibuat PMK nomor 15 tahun 2018. Cara lain untuk menghitung peredaran butol sama isinya. Karena takutnya disalahkan. Itu SE 60 kan SE kan hanya untuk internal aja. Maka dibuat ini. Dokumen dikembalikan paling lambat 7 hari. Sejak LHP dibuat. Paling cepat saat itu juga. Kok bisa akte pendirian sudah difotokopi dan dicap sesuai dengan aslinya, udah kembaliin daripada repot kita beresiko ya nggak, izin HO dan sebagainya ya, kita kembaliin akte pendirian. Oke, karena waktu sudah ini penolakan, nah nanti ya udah penyegelan udah dibahas tadi ya, setidaknya penyegelan sudah. Nah, untuk barrier untuk kesempatan ini, saya untuk tugas semua disampaikan setelah UTS, tapi enggak terlalu lama. Kenapa? Misalnya biar konsentrasi UTS. Setelah UTS nih, ya kan, 2 hari tugas kumpulkan, biar nggak mengganggu. Tapi kalau terlalu lama juga ini, ya. Maksudnya tugas itu kenapa setelah UTS tidak terlalu lama? Saya untuk mengantisipasi, namanya mungkin ada yang sahur. UTS tanggal berapa Jati? Mulai tanggal 31, Pak. 31 apa?
Oh, setelah Pak. Ya, setelah Lebaran ya? Lebaran, terus kuliah Oh, ini aman seminggu, kok. terus UTS, Pak. Ya, ya. Masih ini dong. Oh, kita ini pertemuan ke-7 setelah Lebaran ya? Iya, Pak. Iya ya. Oke, oke. Ya. Ya masih lama lah kesempatan belajar. Ya masih lama waktu, tapi kan biasa namanya liburan kayak gini, Jaki udah kongko amat. Kalau nggak bosen tuh ketemu sama teman beberapa lama lockdown apa? Hah? Udah ketahuan masih jomblo aja gitu kan katanya. Jaki kelihatan banyak disakiti perempuan. Oke, jadi penugasan untuk yang ini, yang pertemuan ke-6, per kelompok aja deh. Kalau kebanyakan saya harus baca kalau per orang. Mohon maaf, Pak. Masih ke mute, Pak. Bener. Lain kali kasih tahu dong. Kevin juga diem aja. Ya. Tadi malam saya terakhir untuk digitasi Singapura, jadi oprak menyamakan data email untuk e-Kemenku dan sebagainya. Akhirnya kok ngaco tadi pagi saya bilang ini. Nyaruh semua. Nah, ini yang untuk ini yang soal pertemuan ke-6 itu hanya saya kenapa nggak bikin soal baru sehingga dengan yang lama yang ada nggak banyak. Jadi kalau bisa siapa tahu dari soal-soal itu ada yang diajukan untuk sumbangan soal. Semakin banyak soal tiap kelas semakin bingung ntar belajar di kelas kamu belajar apa, di kelas kamu belajar apa, nah babak belur biasanya ya namanya. Saya juga pernah jadi mahasiswa saya lama loh, 3 tahun tambah hampir 15 tahun saya jadi mahasiswa, nggak jauh begitu juga belajar dari soal-soal latihan dan tiap kelas lain. Jadi saya nggak memberikan latihan yang ini, saya mengambil latihan dari kelas lain aja supaya misalnya kalau untuk kisi nantilah nggak boleh disampaikan, apalagi ini pakai Zoom memang nggak boleh juga. Kalau saya sih termasuk yang boleh kisi-kisi disampaikan. Yang penting mahasiswa itu jadi pintar gitu kan. Tapi ya dibantai dulu saat latihan-latihan. Karena saya biasanya kasus ini, jadi mereka tapi ya karena program lembaga menghendakinya lain, ya mas kita ikut perahu dong gitu kan, perahu yang ini saya nggak mau bertentangan dengan nakodanya gitu. Oke, ini tugas yang dikumpulkan per kelompok. Cuma resikonya kalau seperti ini dengan banyak penugasan ini resikonya gap antara nilai si pinter dan si pinter nggak terlalu jauh, ya kan? Karena relatif tugas sama. Ya, jadi Jaki yang seharusnya nilai 100, Kevin harusnya nilai 30, Kevin jadi 99 gitu kan. Terbalik ya Kevin, ya maaf. Karena dengan banyak penugasan ini.
Biasanya yang merasa dirugikan ini yang merasa pintar. Saya kan rajin kayak gimana? Kenapa sih ini bisa nilainya lebih bagus dari saya gitu. Padahal secara di kelas dia di bawah saya. Nah, itu kenapa saya memberikan pembelajarannya untuk nanti bekerja. Ini kenapa ini terjadi pada saya untuk nanti bekerja. Tidak hanya mengandalkan IQ, tidak hanya mengandalkan IP, tapi semua itu menjadi talenta kita. Tapi itu juga ilmu dasar. Kenapa? Di antaranya kalian masuk sana juga kalau tidak ada dasar IQ dan kepintaran, nggak. Lebih tepatnya lagi bekerja itu. Nah, kelemahan dengan anak-anak STAN itu nantinya kalau ininya sosialisasinya kurang, nanti makanya saya senang aja kalau ada yang kreatif dalam event-event tertentu, karena memang mereka biasanya improvisasi dan lain-lainnya kurang karena mengandalkan otak semua, mengandalkan otak dan kekhawatiran. Nah, dalam karir dan jabatan biasanya kalah. Ya, saya memberikan itu untuk masukan ya. Jadi istilahnya, jadi lebih cenderung otak kiri. Yang di sini yang hanya otak kanan hanya Jaki doang. Oke. Atau tanpa otak, Jak? Oke, demikian yang saya sampaikan untuk pembelajaran ini. Assalamualaikum, selamat siang, sehat selalu dan sukses ya. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.